Pemirsa, polisi menangkap 5 orang yang diduga terlibat dalam kasus bangker narkoba di Universitas Negeri Makassar. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UNM, Andi Muhammad Irhan, mengatakan 5 orang yang ditangkap adalah alumni UNM. Andi mengatakan pihak rektorat akan terus berkoordinasi dengan kepolisian terkait kasus ini. Rektorat juga akan menindak tegas jika ada mahasiswa aktif yang terlibat dalam peredaran narkoba di lingkungan UNM. Bahkan kampus tidak segan untuk memecat mahasiswa jika terbukti terlibat. Usai ditemukan bangker di gedung sekretariat mahasiswa UNM, polisi langsung menyegel ruangan tersebut. Hingga kini polisi belum mengungkap identitas dan peran kelima orang yang ditangkap polisi. Saya membantah kalau itu dikatakan bangker ya, karena bagaimanapun juga uang itu adalah uang sekretariat dan pihak rektorat akan mengambil tindakan tegas jika seandainya dalam pengusutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menemukan bukti-bukti yang kuat lagi dan ada mahasiswa aktif Universitas Makassar yang terlibat, maka pihak rektorat akan langsung mengambil tindakan dengan pemecatan. Dan di sini pihak rektorat sangat tegas terhadap hal ini karena mencoreng nama besar Universitas Makassar. Kami juga berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berupaya untuk mengungkap kasus ini dan berharap bahwa mengungkap sampai tuntas dalang-dalang yang terlibat dalam hal ini. Dan tentunya jika ada nanti keterlibatan mahasiswa atau siapa yang dalam kampus, tentunya pihak rektorat akan mengambil tindakan tegas terhadap ini. Karena ini akan mencoreng nama besar Universitas Makassar. Ya pemirsa, kasus temuan bangker narkoba di kampus UNM ini menjadi perhatian publik dan kita akan membahasnya agar kasus ini tidak mencoreng dunia pendidikan. Telah bergabung bersama kami Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti Ristek, Bapak Lukman. Terima kasih Pak Lukman telah bergabung bersama kami. Pak Lukman, terkait dengan temuan brankas narkoba, apa fakta-fakta yang didapat oleh Ditjen Dikti Ristek sendiri Pak terkait dengan hal ini? Baik, selamat sore Mbak. Saat ini kami sedang menunggu hasil penyidikan dari pihak berwajib terkait dengan permasalahan temuan narkoba di Universitas Negeri Makassar. Dan perlu diklarifikasi bahwa yang disampaikan bunker-bunker itu kan hanya semacam brankas ya. Jadi kalau bunker itu kan semacam tempat yang memang luas di dalam tanah. Nah, ini yang memang perlu kami klarifikasi. Nah, saat ini kami berupaya melakukan investigasi dari dalam, nanti dari pihak rektorat, kemudian juga dari kami, dari pihak Dirjen, akan sama-sama melihat ke lapangan, kemudian melihat ini apakah ada pihak dari dalam atau tidak. Nah, ini kami juga masih melakukan penyelidikan. Tapi kami serahkan terkait dengan masalah kriminal dan pidananya itu ke pihak berwajib dalam hal ini kepolisian. Terkait dengan kemudian mungkin akan bertanya seperti ini, bagaimana barang haram itu bisa masuk ke dalam lingkungan kampus? Adakah atau apakah ini sesuatu kelalaian atau ada kelengahan dari pihak kampus atau bisa dikatakan kecolongan di sini? Ya, kalau kami bilang ya seperti itu, dalam artian tadi ada mungkin lengah dari pihak keamanan kampus dalam hal ini, tapi kami pastikan sementara ini bukan mahasiswa ya, ini yang ditangkap saat ini kan alumni dari perguruan tinggi tersebut, dan ini terhubung dengan residivis yang ada dan saat ini juga masih ada di dalam lapas. Nah, ini yang kami ingin pastikan saat ini adalah apakah ada keterlibatan pihak internal atau tidak. Nah, ini tentunya kami harus melakukan investigasi dulu dan nanti fakta data yang ada itu kami akan sampaikan juga ke publik supaya nanti tidak simpang siur. Kalau memang disebut dengan kelengahan tadi Mas sampaikan betul, ini kan berarti ada pihak seseorang yang masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalamnya itu apakah ada terlibat orang dalam ataukah dia memang masuk tanpa adanya diketahui. Nah, ini juga ada dua hal yang berbeda. Ada orang dalam yang mengizinkan atau memang ketika lengah itu masuk. Nah, ini yang kami sedang investigasi, Mbak. Oke, tadi dengan mudahnya alumni ini kita mungkin menjadi hal yang biasa ketika alumni datang ke kampusnya seperti itu. Tapi dengan mudahnya ia melakukan transaksi, menyimpan barang haram ini di kampusnya, artinya dikatakan bahwa mungkin akhirnya muncul image bahwa kampus ini menjadi tempat yang mudah bagi mereka untuk menyimpan barang-barang seperti narkoba ini, Pak Lukman?
Ya, jadi mohon hati-hati Mbak ya. Kita itu punya 4.231 perguruan tinggi di Ya, Indonesia. Saat ini yang aktif kita punya 9,5 juta Mbak. Nah, jadi jangan sampai digeneralisasi, kasihan lah pendidikan kita ini betul. jangan sampai nilai titik rusak susu sebelanga Nah, gitu Mbak. ini yang mungkin Nah, ini dikhawatirkan Pak Lukman, akhirnya mencoreng dunia pendidikan, akhirnya yang ditakuti seperti itu. Mungkin ini harus diluruskan bahwa bagaimana akhirnya ini tidak disamaratakan dan bagaimana juga ini tidak terjadi di kampus-kampus lain, mungkin seperti itu. Harus adakah pihak dari rektorat atau dari kampus, tidak hanya di UMN, tapi di pihak-pihak lainnya, di kampus-kampus lainnya, menjadikan ini sebuah pelajaran, evaluasi seperti itu, bagaimana caranya menurut Anda? Betul Mbak, jadi kita memang belajar dari kasus yang ditemukan saat ini. Ini akan jadi pembelajaran buat kita. Kalau saya bilang ini siaga satu terkait dengan narkoba, meskipun yang ketemu adalah satu, itu menjadi extraordinary kalau yang namanya kasus narkoba karena penyebarannya sangat luar biasa. Kita punya MOU dengan kepolisian, kita punya MOU dengan Badan Narkotika Nasional Mbak untuk terkait dengan pencegahan di lapangan di setiap perguruan tinggi. Mahasiswa yang masuk kampus itu ketika pertama kali dia akan belajar, mahasiswa baru ya, itu kami minta untuk tadi bebas narkoba, dia akan dites dulu. Kemudian secara berkala kami lakukan sosialisasi melibatkan tentunya dari pihak BNN kota, karena BNN itu kan ada dari pusat, ada dari provinsi, dan ada dari kota. Nah ini kita sudah ada MOU-nya. Nah ini yang memang kita lakukan. Tapi yang paling penting gini Mbak, kami mungkin di kampus bisa mencegah, tapi ada faktor eksternal seperti faktor keluarga, kemudian faktor masyarakat. Nah, jadi kita harus bersama-sama memberantas narkoba ini, bukan saja kewajiban atau memang di kampus saja yang harus dicegah, tapi ini kita tidak tahu pintu masuknya tadi dari kafe, dari alumni, dari manapun. Nah, ini yang kita ingin saat ini, ayo kita bersama-sama jadikan ini momentum untuk kita terus membenahi sistem pengawasan kita, membenahi juga nilai-nilai yang kita harus tanamkan kepada para mahasiswa. Sampai saat ini perlu kami tegaskan belum ada mahasiswa di dalamnya yang memang terlibat. Tapi kami akan meminta seluruh rektor perguruan tinggi untuk terus mengevaluasi sistem pengamanan kampus, kemudian betul-betul memperhatikan seluruh mahasiswanya itu betul-betul terbebas dari yang namanya narkoba, Mbak. Baik, artinya memang ini bukan pekerjaan dari dunia pendidikan saja, artinya harus ada sinergitas semuanya, baik dari keluarga dan masyarakat serta pihak polisian untuk memberantas hal ini. Lalu kemudian Pak Lukman, tindak lanjut dari kasus ini yang akan dilakukan oleh Dirjen Diktiristek sendiri seperti apa Pak? Baik, baik. Pertama terkait dengan tindak lanjut penemuan ini, tentunya kami harus melakukan investigasi secara internal. Apa yang maksud dengan investigasi secara internal? Kenapa barang itu bisa masuk ke dalam kampus? Siapa yang memang bertanggung jawab untuk melakukan pengamanan di salah satu fakultas tersebut? Kemudian apakah beliau tahu atau tidak? Sampai ke tingkat pimpinannya kita akan melakukan investigasi. Nah, yang kita akan lakukan adalah melibatkan tim Inspektorat Jenderal. Tapi terkait dengan pidana, terkait dengan penemuannya, itu kita serahkan semuanya ke pihak berwajib dalam hal ini kepolisian. Jadi kita tidak akan meniadakan unsur pidananya. Yang kita lakukan adalah kenapa barang itu bisa masuk ke kampus. Bagaimana pola pengawasan di kampus tersebut. Itu yang kita akan teliti sehingga kalau ada kelalaian, apalagi kesengajaan, tentunya kami akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Baik, Pak Lukman, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Sore. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek, Bapak Lukman.